salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Louise Ayu, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Dalam surat wasiatnya, Paus Fransiskus memberikan instruksi yang sederhana mengenai pemakamannya. Ia meminta agar dimakamkan dalam tanah tanpa ornamen khusus, hanya dengan prasasti bertuliskan Fransiskus, di mana upacara penghormatan untuk Paus Fransiskus ini sudah dilaksanakan pada Rabu kemarin, 23 April 2025. Prosesi pemakaman Paus Fransiskus akan digelar pada Sabtu 26 April 2025 mendatang, 6 hari setelah wafatnya pemimpin gereja Katolik tersebut pada Senin Paskah akibat serangan jantung dan stroke. Meski mendiang, Paus telah menyederhanakan tata cara pemakaman dalam semangat kesederhanaan yang menjadi ciri khasnya. Upacara tersebut tetap akan berlangsung hikmat dan secara tradisi seiring dunia mengantarnya ke peristirahatan terakhir dan para kardinal bersiap memulai proses pemilihan pemimpin baru Tahta Suci Vatikan. Setelah sempat disemayamkan secara tertutup di kapal Casa Santa Marta, tempat tinggal Paus selama masa kepemimpinannya, jenazah dipindahkan ke Basilika Santo Petrus pada Rabu pagi. Di sana, peti jenazah akan dibiarkan terbuka selama 3 hari agar para kardinal serta umat dapat memberikan penghormatan terakhir. Sejumlah pemimpin dunia telah mengonfirmasi kehadiran mereka dalam misa pemakaman. Presiden Argentina Javier Milei, meskipun sebelumnya sempat berseberangan dengan Paus dalam isu ekonomi, dirinya akan hadir pada peristirahatan Paus yang terakhir. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, yang dikenal dekat dengan Paus Fransiskus, juga dijadwalkan akan datang. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga dikabarkan akan menghadiri misa tersebut. Liturgi pemakaman akan dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re, Dekan Dewan Kardinal yang juga memiliki peran sentral dalam proses konklav nantinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan sebagai utusan Presiden Prabowo Subianto. Dalam momen perpisahan itu, Jokowi bersama rombongan diberi kesempatan berdoa di depan peti jenazah Paus Fransiskus dan menyatakan bahwa Indonesia merasakan kehilangan yang mendalam. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membagikan momen saat menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus, Vatikan, sebagai utusan yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam video yang diunggah di Instagram pada Minggu 27 April, Jokowi terlihat mengenakan setelan jas dan peci hitam, didampingi oleh 3 utusan lainnya, termasuk Menteri HAM Natalius Pigai dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono. Momen perpisahan tersebut terlihat Presiden ke-7 Joko Widodo bersama rombongan diberikan kesempatan untuk berdoa di depan peti jenazah Paus Fransiskus yang berada di dalam Basilika Santo Petrus. Mereka menyampaikan penghormatan terakhir di tempat yang penuh sejarah tersebut dengan suasana khusyuk. Di lapangan Santo Petrus, Jokowi menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo, menyatakan bahwa Indonesia merasa kehilangan mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus. Prosesi pemakaman Paus Fransiskus sendiri dilaksanakan pada Sabtu 26 April 2025 waktu setempat, dengan jenazah dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, Italia. Utusan pemerintah Indonesia menyerahkan surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto kepada Dewan Kardinal Vatikan Giovanni Battista Re sebagai respon terhadap wafatnya Paus Fransiskus. Surat yang ditulis pada 24 April 2025 itu disampaikan melalui Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Uskup Agung Piero Piopo, yang kemudian meneruskannya ke Kardinal Giovanni Re, dan Vatikan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, dunia pendidikan belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Dan ini tercermin dari relatif tingginya jumlah siswa yang bolos. Tetapi fenomena ini berbeda untuk beragam kelompok warga. Dan paling parah berdampak adalah warga atau anak warga suku asli Amerika atau alias suku Indian. Kota San Carlos di negara bagian Arizona dulu memiliki tingkat bolos kronis tinggi. Pada tahun ajaran sebelumnya, sekitar 76% anak sekolah di wilayah ini masuk kategori bolos kronis, yaitu kondisi di mana seorang siswa bolos 10% atau lebih kegiatan belajar di sekolah. Hampir seluruh siswa adalah dari komunitas asli suku Apache. Kids are comfortable with not going to school. They don't have anything to look forward to. They don't have a hope, have a future.
It's what they see, it's what they're used to, it's what they grow up in. Just by looking in the community, one would think that this is not somewhere you would want to have a future. Kondisi di San Carlos mencerminkan keadaan siswa dari suku asli alias suku Indian yang memiliki angka bolos lebih tinggi. Menurut pantauan kantor berita Associated Press, angka bolos siswa dari suku Indian maupun suku asli Alaska lebih tinggi sekitar 9% dibandingkan rata-rata siswa di sekitar separuh negara bagian. A lot of times, I'll get a student who'll come in, I don't want to go to class. Or I get a report from our truancy officer, hey, this kid hasn't been in school X amount of days. So I'll reach out and talk to them, hey, what's going on? Distrik Sekolah San Carlos lalu membuka sebuah pusat komunitas yang bekerja sama dengan tenaga medis hingga penyalur bantuan pangan. This area offers support to our students here at San Carlos High School. Social, emotional support. They need to talk about something, whether they're dealing with something here at school, they're dealing with something at home domestically, dealing with something socially with their friends. They can come here and talk and get that support. They also can come in if they need any hygiene products, any hygiene care, deodorant, socks. Sejak berbagai layanan ini disediakan, angka bolos kronis turun dari 76% sebelumnya ke 59%. A lot of those students that drop out or don't come to school, they're not given that attention at home, or given the proper support or guidance that they need at home. But for them to have the care center is important to them. We live on the reservation, and a lot of us are trying to survive, are really trying to survive. And I know students are trying to survive, especially after the pandemic has really took a toll on the mental health. Pengajar di penjuru Amerika Serikat terus berupaya untuk mengurangi jumlah siswa yang bolos sekolah. Dan angka bolos kronis memang lebih parah dibandingkan sebelum pandemi di sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat. Pendekatan yang ditempuh adalah perbaikan data agar sistem absensi lebih akurat, lalu juga peningkatan komunikasi dengan orang tua. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, dua indikator utama laju inflasi di Amerika Serikat masing-masing menunjukkan penguatan kembali dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan mulai dari pangan, energi hingga hunian. Kekhawatiran menguatkan kembali inflasi ini di mana meresahkan warga berpenghasilan pas-pasan yang kadang bahkan harus menjalani dua pekerjaan sekaligus. Di dekat Houston, negara bagian Texas, Tiana adalah ibu 3 anak yang berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup di tengah tingginya laju inflasi. I work roughly between 75 and 80 hours a week. And it's a lot due to the fact that I'm a mother and I have to work just to provide for my children. Siang harinya, Tiana bekerja mengantar makanan di sebuah restoran siap saji. Sementara malamnya, ia bekerja sebagai pembersih transportasi umum. I have a second job just to stay on top of everything because my second job I get paid weekly. So with the bi-weekly, I'm still able to keep, little bills here, whatever it needs to be paid. I can pay it off one check or I can pay it off another check and then still be able to do what I need to do for my kids. Dua indikator inflasi terakhir yang diterbitkan Biro Statistik Ketenagakerjaan di bawah Departemen Tenaga Kerja menunjukkan penguatan inflasi di Amerika Serikat, mengusik anggapan belakangan ini bahwa inflasi telah terkendali. Indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir menunjukkan peningkatan secara signifikan melebihi ekspektasi, yaitu ke angka 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara indeks harga konsumen juga menunjukkan penguatan ke angka 3% secara tahunan. Semuanya menjauhi target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. It marked the fourth consecutive month-over-month acceleration of inflation. So yes, you can get some seasonality with year-beginning price increases from businesses, but this was a pervasive increase across energy, food, transportation, services, just a host of things, and that's problematic for the Fed. Yang paling terdampak adalah warga berpenghasilan paling rendah, termasuk Tiana. There's a lot of misconceptions about who gets paid low wages, and one of the biggest one is that these are all high school kids earning that. And actually most of the low-wage workers, including fast food workers, are adults. And most of them are the main provider in their families and are supporting families. Bagi mereka, kenaikan upah tak sanggup mengejar peningkatan harga. It's important to also distinguish between
the minimum wage and the living wage. And even though minimum wages have gone up in many states and localities, they're still not paying a living wage. What is a living wage? A living wage is a wage that allows workers to be self-sufficient and provide for their families. And so what does that mean? It means that you cannot make ends meet with your current job, and that usually forces people to have to look for a second job or maybe even a third job in order to make enough of a wage to provide for their families. Menurut Depnaker AS, sekitar 5% atau lebih dari 8,6 juta pekerja Amerika kini menjalani lebih dari satu pekerjaan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sinpo Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, PM Fiji Siti Feni Rabuka menyampaikan kesan mendalam dan apresiasi atas bantuan serta dukungan Indonesia kepada negaranya. Ia menegaskan keinginannya untuk menerapkan pengalaman pembangunan Indonesia untuk kemajuan Fiji. Presiden RI Prabowo Subianto menerima Perdana Menteri Fiji Siti Feni Rabuka dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 24 April 2025. Siti Feni menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia sejak hubungan diplomatik terjalin pada 1974, serta bantuan besar termasuk pendirian Pusat Pelatihan Pertanian di Fiji. Siti Feni mengungkapkan bantuan hibah Indonesia senilai 12 juta dolar Fiji sangat membantu tanpa membebani utang negara mereka. Pusat Pelatihan Regional Pertanian akan dibangun di dekat kota Raki-Raki, salah satu provinsi yang kurang mendapatkan perhatian sebelumnya. Didirikannya pusat pelatihan ini menjadi suntikan besar bagi kehidupan dan keterampilan masyarakat setempat untuk memiliki mata pencaharian. Atas hal ini, Siti Feni menyampaikan bahwa pemerintahan Fiji belajar banyak tentang pembangunan yang dilakukan Indonesia dan akan menerapkannya untuk pembangunan negara Fiji. We also thank you most sincerely for your international show of respect for Fiji during our trying times. You respected the sovereignty of Fiji, unlike some of our traditional friends who turned away from us at that time. You have been a very steady friend, a steady diplomatic friend, a steady cooperation friend since we established diplomatic relationship in 1974. Sincerely appreciate your grant of 12 million Fiji dollars, which is equivalent to about 6 million US dollars, which is big for Fiji, particularly as a grant. We do not have to be burdened by the thought of carrying another load of debt. So we thank you and your government most sincerely for that. And we are assured of your assurances this morning that you will, and we congratulate you, and we will take advantage of the opportunities and the doors you have opened for our people. We also look forward to strengthening our cooperation in the areas of medicine, research, and also in education. Pemerintah Fiji mengucapkan terima kasih kepada Indonesia dan Prabowo atas kerjasama yang terjalin dalam isu perubahan iklim, pendanaan, pertanian, dan pembangunan. Siti Feni juga menyampaikan keinginan Fiji untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia di bidang pertahanan, keamanan, kedokteran, penelitian, dan pendidikan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Dr. Ahmad Zahid di Istana Merdeka Jakarta. Keduanya membahas kerjasama strategis dan menegaskan komitmen memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka Jakarta pada 22 April 2025. Kunjungan ini mempererat hubungan bilateral kedua negara. Dato Seri Ahmad Zahid disambut dengan pasukan jajar kehormatan, lalu bertemu langsung dengan Presiden Prabowo yang didampingi pejabat tinggi lainnya. Keduanya melakukan sesi foto bersama di ruang kredensial sebagai simbol persahabatan. Pertemuan dilanjutkan di ruang kerja Presiden Prabowo Subianto untuk membahas isu strategis hubungan bilateral, dihadiri oleh Duta Besar Malaysia, Dato Syed Muhammad Hasin, serta pejabat Indonesia. Presiden Prabowo menyambut kunjungan ini dengan senyum hangat,
menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Malaysia di berbagai bidang. Banyak ketawa kan? Kedengaran? Ya, jadi saya terima kasih saya dikunjungi ya Wakil Perdana Menteri Malaysia, kawan saya lama, Datuk Seri Zahid Hamidi. I must be careful. Jadi Pak Zahid Hamidi, sahabat lama. Jadi ya ini nostalgia lah, banyak bicara. Walaupun kita menukar pandangan terhadap isu-isu global, isu-isu ekonomi dan kerjasama antara Malaysia sama Indonesia. Keduanya menegaskan pentingnya kerjasama dan stabilitas kawasan. Kunjungan ini mencerminkan komitmen untuk mempererat hubungan bilateral yang dilandasi semangat persaudaraan dan saling menguntungkan. Pertemuan berlangsung akrab, menandai kuatnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Penyebaran informasi palsu di media sosial merupakan ancaman konstan yang mengganggu kehidupan dan demokrasi di Burkina Faso. Karena itu sejumlah jurnalis memprakarsai pengecekan fakta secara serius untuk memerangi misinformasi dan disinformasi. Dan berikut informasi selengkapnya. Unjuk persatuan antara Menteri Luar Negeri Burkina Faso dan Duta Besar Tiongkok pada Oktober lalu. Cerita rekayasa sebelumnya secara keliru mengklaim bahwa kedua negara telah memutuskan hubungan. Menteri Karamoko Jean-Marie Traoré menyebut cerita itu sebagai sabotase diplomatik. Di media sosial dan di grup-grup WhatsApp, informasi palsu menjadi ancaman yang konstan. Jordan Midah adalah direktur editorial di mimbar pengecek fakta lokal Faso Check. Menurutnya ada dua jenis. Yang pertama, informasi keliru yang disebarkan tanpa ada niat untuk membahayakan. À côté, il y a ce qu'on appelle la malinformation, qui est là à l'opposé de l'autre, la production et la diffusion de contenu faux, avec clairement pour objectif de tromper la communauté ou un individu et de nuire clairement à un individu ou à une cause donnée ou à une institution donnée. Di L'Observateur Palga, salah satu harian terkemuka di Burkina Faso, jurnalis Hugh Sama mengatakan kelompoknya menangani masalah ini dengan serius. Et même un œil averti plus souvent. Donc ce que l'observateur fait, c'est le recul du journaliste par rapport à toute information qu'il reçoit. Et il faut aussi vérifier. Ketika pemimpin militer Ibrahim Traoré menghilang dari depan publik selama beberapa hari pada bulan Juni, spekulasi dan video yang direkayasa beredar di media sosial. Para pengecek fakta yang terampil bisa meluruskannya, namun insiden seperti ini merusak menurut para pakar. Pour qu'un citoyen soit bien renseigné, il faut qu'il ait accès à une information, en fait, juste une information équilibrée. À partir du moment où il est noyé en fait par les fake news, il n'a pas toutes les informations nécessaires en vue d'avoir un regard éclairé sur la vie de la nation. Cela pose problème. Menurut Jordan, kekuatan-kekuatan dunia berlomba untuk mendapatkan pengaruh di seluruh wilayah Sahel dan mempromosikan narasi mereka sendiri. Tapi menurutnya ada juga yang lain. Maintenant, à l'interne, vous avez aussi des groupes de gens qui, convaincus de ce qu'ils pensent, propagent des narratifs faux. Ils le diffusent, les gens y croient. Para analis memperingatkan, konflik yang sedang berlangsung di Burkina Faso meningkatkan penyebaran informasi palsu. Menurut Jordan, kemajuan teknologi cenderung memperluas jangkauan dan dampak informasi keliru. Karena itu, upaya yang dilakukan oleh media dan para pengecek fakta ini menjadi jauh lebih penting lagi. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.